air dengan NPM 0227241140. Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Banyak masyarakat mulai memilih layanan keuangan berbasis prinsip Islam karena sistemnya yang menghindari dari riba atau biasa disebut dengan bunga, menekankan keadilan serta berbagi risiko antara bank dan nasabah. Pertumbuhan ini didukung oleh jumlah penduduk muslim yang besar, kebutuhan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah serta didukung dengan pemerintah. Dan meskipun perkembangan pesat, perbankan syariah juga tetap menghadapi beberapa tantangan. Misalnya nih, pemahaman masyarakat yang masih terbatas tentang produk syariah. Selanjutnya ada persaingan dengan bank konvensional yang sudah lebih maju, serta kebutuhan inovasi agar produk syariah semakin menarik dan mudah digunakan. Di sisi lain, terdapat peluang yang besar yang dapat dimanfaatkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, dan terdapat keuangan yang halal serta perkembangan teknologi digital. Perbankan syariah juga bisa memperluas jangkauan layanan dan menjadi pilar penting dalam perekonomian nasional. Dan melalui presentasi ini atau penjelasan ini akan dibahas berbagai aspek penting mengenai praktik perbankan syariah, seperti prinsip-prinsip yang digunakan, produk-produk yang ditawarkan, tentang yang dihadapi, serta kontribusinya terhadap ekonomi negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia mulai berkembang pada tahun 1992. Pada tahun tersebut berdirilah bank syariah pertama yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Kehadiran bank ini menjadi langkah awal bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh layanan keuangan yang sesuai dengan aturan agama, terutama yang menghindari dari riba atau maupun bunga. Dan selain itu, perkembangan perbankan syariah terus meningkat dari tahun ke tahun. Banyak bank konvensional mulai membuka unit atau layanan syariah agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan selain itu, perkembangan produk syariah dan layanan baru juga ditetapkan atau diciptakan, seperti tabungan syariah, pembiayaan usaha, serta layanan investasi yang mengikuti prinsip syariah. Dan pemerintah juga memberikan dukungan terhadap perkembangan industri ini. Selain ini, melalui aturan dan lembaga yang mengawasi jalannya kegiatan perbankan syariah. Dengan dukungan tersebut, perkembangan syariah semakin dikenal luas dan dipercaya oleh masyarakat. Hingga saat ini, perbankan syariah telah menjadi bagian penting dalam sistem keuangan nasional. Jumlah bank syariah terus berkembang, begitu juga dengan nasabahnya. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam semakin tinggi. Dan waktu ke waktu dari penjelasan tersebut, sini kita dapat simpulkan bahwa perbankan syariah di Indonesia mulai berkembang sejak tahun 1992 dengan berdirinya bank syariah pertama, dan perkembangannya terus meningkat karena semakin banyak bank menyediakan layanan berbasis syariah dan didukung oleh pemerintah. Perbankan syariah kini menjadi bagian penting dalam sistem keuangan Indonesia, serta semakin dipercayai dan diminta oleh masyarakat yang ingin menggunakan layanan keuangan sesuai dengan prinsip Islam.
Oke, selanjutnya saya akan jelaskan tentang tantangan regulasi dalam perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam hal ini atau aturan yang mengatur jalannya industri ini. Salah satunya, masalah utama adalah banyak peraturan perbankan yang masih mengikuti sistem yang konvensional. Hal ini membuat penerapan prinsip syariah yang belum sepenuhnya dapat berjalan dengan optimal karena aturan yang tersedia belum sepenuhnya dikuasai dengan kebutuhan perbankan syariah. Bank syariah juga sering menghadapi keterbatasan dalam melakukan inovasi produk atau layanan baru. Jadi, proses perizinan atau penyesuaian regulasi juga terkadang memerlukan waktu yang lama, sehingga menghambat perkembangan di industri syariah yang menjadi lebih cepat. Selain itu, masih dibutuhkan lebih banyak lembaga yang mengawasi atau pengawas yang memahami secara mendalam tentang prinsip dan operasional syariah. Dengan begitu, pengawasan terhadap perbankan syariah dapat dilakukan secara lebih tepat dan sesuai dengan ketentuan Islam. Tantangan yang regulasi ini menunjukkan bahwa perkembangan atau perbankan syariah tidak hanya memerlukan dukungan, akan tetapi masyarakat dan pelaku usaha tetapi juga perhatikan serius dari pemerintah agar industri ini dapat tumbuh lebih pesat dan bersaing dengan perbankan konvensional. Dari penjelasan tersebut, kita dapat simpulkan bahwa perbankan syariah juga masih menghadapi tantangan. Begitu banyak tantangan dalam hal regulasi. Banyak aturan yang masih mengikuti sistem konvensional. Sehingga belum sepenuhnya mendukung operasional dan inovasi bank syariah. Oleh karena itu, dukungan regulasi yang lebih sesuai dengan prinsip syariah sangat diperlukan agar perbankan syariah dapat berkembang lebih cepat dan memberikan layanan lebih optimal kepada masyarakat sekitar. Jadi kita bisa lihat kalau bank syariah itu masih menghadapi beberapa tantangan dan masih banyak tantangan lainnya, atau bisa disebut dengan bank syariah ini kayak masih butuh diawasi lagi dengan pemerintah maupun layanan-layanan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar perbankan syariah. Perbankan syariah memiliki prinsip utama yang harus dipatuhi dalam setiap keuangan. Salah satunya adalah larangan, yaitu riba, yaitu tambahan atau bunga yang dianggap merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Dalam perbankan syariah, keuntungan diperoleh melalui kerjasama dan bagi hasil, bukan melalui bunga. Dan selain riba, terdapat pula larangan, yaitu gharar. Gharar yaitu ketidakjelasan dalam suatu transaksi melalui akad atau perjanjian yang harus jelas, baik dari strategi atau segi harga, waktu maupun barang atau jasa yang diperjualbelikan. Tujuannya agar tidak ada pihak yang dirugikan, agar informasi yang tidak lengkap. Ada juga larangan, yaitu musyrik atau yang disebut dengan masyir. Masyir yaitu segala bentuk perjudian atau aktivitas keuangan yang mengandalkan untung-untungan. Dalam perbankan syariah, keuntungan harus didapatkan melalui usaha atau kegiatan ekonomi yang nyata.
Selain 3 larangan tersebut atau 3 larangan tadi, setiap produk atau layanan perbankan syariah harus sesuai dengan aturan syariah Islam yang menjunjung nilai keadilan, jujur, dan transparansi dalam setiap transaksi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perbankan syariah berusaha menciptakan sistem keuangan yang amanah, saling menguntungkan dan membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat. Ya, dan dari penjelasan tersebut atau dari penjelasan tadi nih, kita dapat simpulkan bahwa perbankan syariah berperoleh berdasarkan prinsip syariah Islam yang menjunjung nilai keadilan dan transparansi. Terdapat 3 larangan utama, yaitu riba atau biasa dengan disebut bunga. Yang kedua ada gharar atau biasa disebut dengan ketidakjelasan, dan masyir yang biasa disebut dengan perjudian. Setiap produk dan layanan harus mengikuti aturan yang jelas agar tidak ada pihak yang dirugikan, serta memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Jadi itu adalah produk-produk atau penjelasan dari perbankan syariah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persaingan dengan bank konvensional. Perbankan syariah di Indonesia harus bersaing ketat dengan bank konvensional yang sudah lebih dulu dikenal dan digunakan oleh masyarakat. Bank yang sudah terbiasa dengan layanan bank konvensional sehingga merasa ragu untuk beralih ke bank syariah. Ya, selain itu, perbankan atau pemahaman masyarakat mengenai produk dan cara kerja perbankan syariah masih cukup rendah. Ya, beberapa orang beranggap bahwa produk bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Ya, sehingga mereka belum melihat keuntungan atau alasan yang kuat untuk berpindah. Ya, jadi kepercayaan masyarakat terhadap sistem syariah juga masih perlu ditingkatkan, dan juga terutama agar mereka yakin bahwa layanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan prinsip Islam dan tetap aman digunakan untuk mengatasi hal ini. Namun, edukasi menjadi hal sangat penting. Bank syariah perlu memberikan informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami mengenai manfaat, cara kerja, serta kelebihan produk syariah. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat diharapkan lebih percaya maupun tertarik menggunakan layanan perbankan syariah. Namun, apabila masyarakat semakin mengenal dan memahami sistem syariah, maka perbankan syariah berpeluang untuk berkembang dan bersaing lebih kuat dalam dunia perbankan di Indonesia. Dari penjelasan tersebut, kita dapat simpulkan bahwa perbankan syariah masih menghadapi persaingan yang kuat dari bank konvensional. Hal ini ya terjadi karena pemahaman masyarakat mengenai produk syariah masih rendah dan perlu ditingkatkan kepercayaan terhadap sistem syariah. Jadi, perbankan syariah perlu tingkatkan edukasi tepat dan berkelanjutan menjadi kunci penting agar masyarakat lebih mengenal, memahami, dan akhirnya tertarik menggunakan layanan perbankan syariah. Jadi teman-teman, di sini yang telah saya jelaskan tadi tuh,
perbankan syariah juga itu menghadapi perselisihan atau persaingan dengan bank konvensional. Jadi masih banyak masyarakat yang belum tahu apa itu sih perbankan syariah. Jadi perbankan syariah harus lebih lagi sharing atau memberi edukasi atau penjelasan tentang apa itu perbankan syariah. Mereka berpikir bahwa perbankan syariah itu sama dengan bank konvensional, padahal tidak. Perbankan syariah itu memiliki banyak keuntungan walaupun juga banyak sedikit tantangan. Yang seperti tadi saya telah jelaskan bahwa perbankan syariah juga masih memiliki tantangan, yaitu salah satunya yaitu perselisihan atau persaingan dengan bank konvensional. Telah menjelaskan persaingan maupun tantangan-tantangan dari bank syariah itu sendiri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peluang pasar perbankan syariah yang ada di Indonesia, yang dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Hal ini menjadi peluang yang sangat besar bagi perkembangan perbankan syariah. Banyak masyarakat Indonesia yang ingin menggunakan layanan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam, terutama yang menghindari dari riba maupun yang biasa disebut dengan bunga. Ya, karena itu kebutuhan terhadap layanan keuangan halal terus meningkat setiap tahunnya. Ya, selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih produk keuangan syariah juga semakin tinggi. Jadi banyak orang yang memahami bahwa sistem syariah bukan hanya soal agama, akan tetapi juga memberikan rasa yang aman, adil, dan transparansi dalam transaksi. Faktor ini membuat minat masyarakat terhadap bank syariah semakin berkembang. Jadi perbankan syariah juga perlu memiliki kesempatan untuk masuk ke berbagai sektor seperti pembiayaan usaha kecil menengah atau investasi halal dan layanan digital berbasis syariah. Dengan inovasi yang terus dilakukan, perbankan syariah dapat memperluas jangkauan layanan dan menjangkau lebih banyak nasabah di seluruh Indonesia. Jadi peluang pasar yang besar ini menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki potensi untuk berkembang lebih cepat dan juga berkembang menjadi pilihan utama masyarakat dalam urusan keuangan. Ya, dari penjelasan tersebut atau yang telah saya jelaskan tadi nih, kita dapat simpulkan bahwa Indonesia memiliki peluang pasar yang sangat besar bagi perkembangan perbankan syariah karena mayoritas penduduknya rata-rata beragama Islam. Jadi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya layanan keuangan halal dan memberikan kesempatan bagi bank syariah untuk menarik lebih banyak lagi nasabah dan memperluas layanan serta meningkatkan pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia. Jadi, dan teman-teman telah dengar nih bahwa bank syariah itu sangat menguntungkan di negara kita, yaitu negara Indonesia nih. Karena apa? Karena di negara Indonesia kehidupannya tuh rata-rata tuh memiliki mayoritasnya tuh orang Islam. Jadi perbankan syariah dapat meningkat pesat. Hanya saja perlu meningkatkan hal-hal lagi seperti menambahkan layanan-layanan tertentu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran teknologi dalam perbankan syariah. Teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Dengan adanya digitalisasi, layanan bank menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat tanpa harus datang ke kantor bank. Nasabah dapat melakukan
Berbagai transaksi seperti menabung, transfer uang, pembayaran tagihan, serta pengecekan saldo hanya melalui aplikasi mobile atau internet banking. Penggunaan teknologi juga membantu meningkatkan efisiensi dalam pelayanan. Proses yang sebelumnya membutuhkan waktu dan banyak dokumen dan praktis. Hal ini memberikan kenyamanan bagi nasabah yang membutuhkan layanan keuangan yang cepat dan aman. Selain itu, teknologi memungkinkan banyak syariah untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk mereka tinggal di daerah terpencil. Dalam akses layanan yang lebih luas, perbankan syariah memiliki kesempatan untuk berkembang dan memperbesar jumlah nasabah. Teknologi juga mendukung perkembangan produk keuangan yang baru seperti layanan finance syariah yang memberikan solusi pembiayaan dan investasi secara digital. Dengan inovasi ini, pengalaman nasabah akan semakin baik. Kebutuhan zaman modern secara keseluruhan, teknologi menjadi kunci penting dalam membantu perbankan syariah bersaing dengan konvensional dan mempercepat pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan perbankan syariah. Digitalisasi layanan melalui aplikasi mobile dan internet banking meningkatkan kemudahan akses, efisiensi, kenyamanan bagi nasabah. Perbankan syariah mampu menjangkau lebih banyak dengan bank konvensional sehingga pertumbuhan industri keuangan syariah dapat berjalan lebih cepat dan optimal. Oke, sekian, kita lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan sumber daya manusia terhadap perbankan syariah. Perbankan syariah tidak hanya membutuhkan sistem dan produk yang sesuai dengan syariat Islam, akan tetapi juga membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan yang tepat tentang prinsip-prinsip syariah. Tantangan yang sering muncul adalah masih kurangnya tenaga kerja yang benar-benar memahami baik ilmu perbankan maupun aturan syariat Islam. Banyak karyawan bank yang sebelumnya berasal dari perbankan konvensional sehingga membutuhkan penyesuaian dan perhatian khusus agar dapat bekerja sesuai dengan ketentuan syariah. Tanpa pemahaman yang cukup, layanan diberikan kepada nasabah dapat menjadi kurang tepat, bahkan berpotensi menyalahi aturan syariah. Menjadi penting untuk mengatasi tantangan ini, Bank Syariah perlu memberikan program perkembangan sumber daya manusia secara rutin agar para karyawan mampu menjelaskan produk syariah kepada nasabah dengan jelas, jujur, dan benar sesuai syariat. Selain itu, lembaga pendidikan seperti sekolah tinggi ekonomi dan universitas juga memerlukan kurikulum terkait keuangan perbankan syariah. Dengan begitu, calon tenaga kerja masa depan sudah siap dan memiliki kemampuan yang sesuai sebelum masuk ke dunia perbankan syariah. Jadi, dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan berpengaruh syariah, layanan bank akan menjadi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Oke, selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dari beberapa penjelasan yang saya telah jelaskan tadi. Jadi, perbankan syariah di Indonesia berkembang pesat sejak tahun 1952 karena meningkat kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan berbasis syariah. Meskipun menghadapi tantangan seperti regulasi yang belum optimal, persaingan dengan bank konvensional, dan keterbatasan sumber daya manusia, perbankan syariah memiliki peluang besar untuk terus maju berkat populasi muslim yang besar, inovasi produk, serta pemanfaatan teknologi. Dengan dukungan tepat, perbankan syariah dapat menjadi sektor keuangan yang kuat dan diminati oleh masyarakat sekitar. Oke, sekian dari saya.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.